Halo adik-adik Smart Generation semuanya, apa kabar kalian? Kembali lagi di video pembelajaran Primagama bersama Kakak Jelita. Di sini Kakak adalah instruktur Smart untuk mata pelajaran biologi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang sistem hormon atau bisa kita bilang sistem endokrin. Adik-adik pasti sudah tahu ya, apa itu hormon? Ya, lebih lanjutnya akan kita bahas di video pembelajaran berikut ini. Adik-adik, apa ya yang disebut dengan sistem hormon? Sistem hormon sendiri adalah bagian dari sistem koordinasi manusia. Sistem koordinasi mengatur atas tiga, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan indera. Sistem hormon ini bekerja lebih lambat responnya daripada sistem saraf. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini menghasilkan senyawa organik yang kita sebut hormon, dan hormon ini bekerja untuk mengatur metabolisme tubuh kita, mengatur pertumbuhan, mengatur perkembangan, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, ada beberapa kelenjar yang ada di tubuh kita, dari mulai kelenjar hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan ada juga pankreas serta kelenjar reproduksi. Kalau adik-adik mau menghafalkan, boleh dari urut atas ke bawah sehingga menghafalkannya lebih mudah dari atas ke bawah. Nah, sekarang lebih lanjutnya ada hormon apa saja di dalam tubuh manusia. Kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini disebut dengan kelenjar pituitari. Nah, letaknya ada di bagian dasar hipotalamus. Berarti di bagian mana, Dek? Ya, di bagian otak. Kemudian, si hipofisis ini terbagi atas tiga bagian, yaitu anterior, intermediate, dan juga posterior. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini ya gambarnya untuk kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis atau pituitari ini biasanya disebut dengan master of gland. Kenapa ya master of gland? Nah, karena hipofisis atau pituitari ini akan mengatur kerja dari kelenjar-kelenjar lain di dalam tubuh kita. Apa saja sih yang diatur? Nah, ini dia. Yang pertama ada somatotropin atau disingkat dengan STH. Somatotropin ini adalah hormon yang mengatur tentang pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel tubuh. Pernahkah kalian melihat orang yang pertumbuhannya terlalu pesat sehingga tubuhnya amat tinggi menjulang atau kita sebut dengan gigantisme? Ataukah kalian pernah melihat orang yang pertumbuhannya sedikit terhambat atau kita sebut dengan kretinisme? Nah, gigantisme dan kretinisme ini adalah kelainan yang ditimbulkan karena hormonnya somatotropin ini tidak bekerja dengan baik. Yang kedua adalah hormon prolaktin. Prolaktin ini bekerja untuk membantu sekresi susu sehingga ibu-ibu menyusui ini dapat menyekresikan air susu ibu. Yang ketiga adalah ACTH atau adenocorticotropic hormone. Ini adalah mengatur tentang sekresi hormon dari korteks adrenal. Jadi adik-adik, di ginjal kita, di atasnya ginjal itu ada kelenjar namanya kelenjar korteks adrenal. Nah, kelenjar ini dipicu oleh ACTH. Lebih lanjutnya nanti akan kakak bahas mengenai hormon dari kelenjar korteks adrenal. Selanjutnya adalah hormon gonadotropin. Dari kata-katanya ada kata-kata gonad, berarti adalah mengatur tentang
Ya, kelenjar kelamin, yaitu fungsi gonad yang berhubungan dengan sekresi hormon-hormon reproduksi. Contohnya ada FSH, ada LH, ada estrogen, dan ada progesteron. Selanjutnya ada TSH atau thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone ini bertugas untuk merangsang kerja kelenjar tiroid. Nah, nanti kita bahas tentang kelenjar tiroid, hormonnya apa saja. Nah, pasti kalian agak bingung ya, gimana ya ngapalinnya. Nah, kakak punya Smart Solution-nya. Smart Solution-nya kalian pasti tahu kan, spaghetti. Makanan apa itu? Nah, spaghetti ini jenis makanan, tapi kita bisa pakai spaghetti untuk menghafalkan jenis hormon di hipofisis anterior. Ada S-nya untuk somatotropin, P-nya untuk prolaktin, A-nya untuk ACTH, G-nya untuk gonadotropin, dan T-nya untuk TSH atau thyroid stimulating hormone. Gitu ya adik-adik ya, sudah paham untuk hipofisis anterior? Kita lanjut ke kelenjar selanjutnya. Kelenjar selanjutnya adalah hipofisis intermediate. Hipofisis intermediate ini letaknya di bagian tengah. Fungsinya untuk apa, Kak? Fungsinya adalah dia bekerja untuk merangsang MSH atau melanocyte stimulating hormone yang mempengaruhi warna kulit. Nah, warna kulit atau pigmen-pigmen lain yang ada di tubuh kita. Di tubuh kita itu punya pigmen yang namanya melanin. Pigmen melanin ini diproduksi oleh sel-sel melanosit. Sel-sel melanosit ini dirangsang oleh MSH. Jadi ada orang yang mempunyai warna kulit hitam, warna kulit putih, warna rambut pirang, warna rambut hitam, bermata coklat. Nah, semuanya ini dipengaruhi oleh adanya pigmen melanin. Nah, ini yang menyebabkan kita ini mempunyai ras yang berbeda-beda di suatu negara. Bahkan di dunia ini kita rasnya beda-beda. Nah, ini adanya hormon yang merangsang melanin itu sendiri. Selanjutnya ada hipofisis posterior. Hipofisis posterior ini menghasilkan hormon oksitosin. Oksitosin sendiri berfungsi untuk membantu kelahiran dan sekresi kelenjar susu. Nah, pernahkah kalian membayangkan seorang ibu hamil itu ketika kontraksi dia bisa melahirkan bayi yang besar, melebihi kapasitas pada umumnya misalnya. Kan bayi itu besar, bisa dikeluarkan lewat saluran yang lumayan sempit. Nah, ini karena adanya hormon oksitosin yang bertugas untuk merilekskan saluran reproduksi sehingga mempermudah kelahiran. Selanjutnya adalah hormon ADH atau antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon ini pasti kalian sering dengar ketika belajar pada materi sistem ekskresi, ya, saat pembentukan urin. ADH berfungsi menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah. Jadi dia akan bekerja pada saat ya di proses reabsorpsi, pada saat penyaringan air di tubulus ginjal. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Terletak di mana kira-kira kelenjar tiroid dan paratiroid ini? Letaknya ada di bawah faring. Nah, kelenjar tiroid dan paratiroid ini, kalau yang tiroid tadi disebutnya dengan kelenjar gondok. Kalau paratiroid sebutannya adalah anak gondok. Nah, apa yang disekresikan dari kelenjar tiroid? Nah, yang pertama, kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon triodotironin atau T3 dan hormon tiroksin. Keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kerja saraf. Kemudian, kelenjar tiroid ini juga menghasilkan kalsitonin. Dari kata-katanya ada kalsi, berarti dia akan mengatur
metabolisme kalsium dalam darah. Nah, kalau yang kelenjar paratiroid ini bekerja menghasilkan hormon paratormon atau kita sebut PTH. Kerjanya dia akan antagonis dengan kerja kalsitonin. Nah, kita simak ya nanti bagaimana metabolisme kalsium di dalam tubuh kita. Adik-adik, ini adalah gambar letak di mana kelenjar tiroid dan paratiroid itu terletak. Kelenjar tiroid terletaknya lebih di atas daripada kelenjar paratiroid. Nah, sekarang kita lihat nih mekanisme kerjanya. Kita harus ingat bahwa tadi di hipofisis anterior ada hormon yang namanya TSH. Jadi TSH ini kemudian akan merangsang kerja dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon T3 atau triodotironin. Dan T3 ini ketika bereaksi dengan iodin akan menghasilkan tiroksin atau T4. Nah, oleh sebab itu kalian pernah tahu tidak penyakit kekurangan yodium atau kekurangan iodin. Nah, ini akan menghasilkan penyakit gondokan atau gondongan. Nah, ini adalah kelenjar tiroid yang membesar karena kekurangan yodium. Paham di sini ya? Nah, bagaimana lalu mekanisme metabolisme kalsium di dalam tubuh kita? Nah, seperti ini adik-adik. Ketika kalsium di dalam darah itu dalam kadar yang tinggi, misalnya kalian habis minum susu dengan kalsium yang tinggi. Nah, kalsium-kalsium yang ada di darah kalian itu akan dibawa ke tulang. Oleh siapa? Oleh kalsitonin. Jadi kalsitonin ini akan mempercepat penyerapan kalsium dalam darah untuk diserap di tulang. Atau kalsiumnya di usus juga bisa untuk diserap di tulang. Jadi semakin banyak kalsium dalam tulang kita, kepadatan tulang akan semakin baik. Nah, kondisi sebaliknya, ketika darah kita kekurangan kalsium, maka kalsium dirombak oleh paratormon atau PTH, sehingga kalsitonin di sini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah, dan PTH atau paratormon ini berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan merombak kalsium-kalsium yang ada di tulang kita. Nah, adik-adik, kalau kakak tanya ya, kalau misalnya kalsium di tulang kita ini dirombak terus-terus tanpa ada kalsium baru yang diserap, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah tulang akan kehilangan kepadatannya sehingga lebih mudah keropos. Jadi adik-adik, pada masa pertumbuhan ini baik untuk kalian mengkonsumsi kalsium atau boleh susu, boleh makanan-makanan yang tinggi kalsium seperti itu ya. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut loh ya. Dan pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih, pernahkah adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawabannya pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik-adik mengambil matematika, fisika, kimia, biologi, dan UTBK, maka adik-adik akan mendapatkan masterbook yang berisi materi dan smart exercise yang berisi kumpulan soal atau latihan soal. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar.
Kemudian, metode belajar Primagama menggunakan Smart Solution, yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Dan fasilitas terbaik lainnya akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasi sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Selanjutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini letaknya ada di bagian dada atau bagian toraks. Boleh adik-adik lihat, kelenjar timus ini dekat dengan jantung kita. Kita lihat ya fungsi dari kelenjar timus sendiri. Kelenjar timus ini berbentuk lobus berjumlah 2, warnanya kemerahan. Terletak di bagian toraks di atas jantung. Kerjanya adalah untuk menghasilkan hormon timosin. Timosin sendiri berfungsi untuk merangsang pembentukan limfosit T. Kemudian kelenjar timus juga berperan untuk mengaktifkan GH atau growth hormone dan membentuk sistem imun. Nah, kelenjar timus ini, Dek, kaitannya adalah dengan sistem imun kita. Sistem imun kita itu ada yang namanya limfosit T. Masih ingat? Nah, limfosit T ini adalah limfosit yang dibentuk di kelenjar timus. Sehingga kelenjar timus ini erat kaitannya dengan sistem imun. Dia akan membentuk imun tubuh kita. Selanjutnya adalah kelenjar anak ginjal atau adrenal. Kelenjar anak ginjal ini kita bilang atau kita sebut dengan kelenjar korteks adrenal. Terletak di bagian atas ginjal, terdiri dari bagian korteks di bagian luar dan bagian dalamnya kita sebut dengan medula. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi, di atasnya ginjal itu masih ada kelenjar ternyata. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk apa ya? Nah, lebih lanjutnya ada tadi, masih diingat-ingat Master of Gland. Master of Gland ini akan merangsang kelenjar anak adrenal. Hormonnya apa tadi adik-adik? Kita ingat-ingat lagi ya. Ada ACTH atau adenocorticoid atau adenocorticotropic hormone. ACTH akan merangsang kelenjar anak ginjal ini atau kelenjar korteks adrenal untuk menghasilkan yang pertama adalah mineralokortikoid dan glukokortikoid. Ini yang dihasilkan oleh korteks adrenal. Ada juga hormon adrenalin dan noradrenalin. Mineralokortikoid ini berfungsi, ada kata-kata mineral, berarti untuk mengatur metabolisme mineral. Kalau glukokortikoid, ada kata gluko, berarti metabolisme glukosa. Ada juga adrenalin dan noradrenalin atau kita bilangnya epinefrin atau norepinefrin. Nah, nama lainnya ya. Nah, kerjanya adalah untuk vasokonstriksi dan vasodilatasi. Misalnya kalian dalam keadaan adrenalin tinggi, nah ini adalah yang bekerja adalah hormon adrenalin. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan dan pankreas. Di pencernaan kita itu juga ada kelenjarnya loh. Kelenjar berarti dia akan menghasilkan hormon. Apa saja? Nah, yang pertama kita lihat gambar dari sistem pencernaan kita. Ada kelenjar yang dihasilkan oleh lambung. Namanya hormonnya gastrin. Jadi hormon gastrin ini untuk merangsang sekresi getah lambung. Yang kedua ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar usus kita, namanya CCK atau kolesitokinin. CCK ini membantu sekresi getah empedu dan SCT atau sekretin yang berfungsi merangsang sekresi getah pankreas. Perlu diingat bahwa di usus halus kita atau usus kita ini pencernaan enzimatis oleh enzim tripsin, amilase, lipase. Nah, tripsin, amilase, lipase ini dihasilkan oleh siapa?
oleh pankreas sehingga ada hormon CCK. Kolesitokinin ini memicu pancreatic juice atau getah pankreas, getah empedu atau getah pankreas yang kemudian dibawa ke usus untuk bisa bereaksi secara enzimatis. Nah, kelenjar pankreas itu sendiri ada fungsinya, Dek. Pankreas tidak hanya berfungsi di pencernaan, tapi dia juga akan berfungsi untuk metabolisme glukosa. Nah, di dalam pankreas ini ada namanya Pulau Langerhans. Kenapa namanya Pulau Langerhans ya? Karena yang nemuin namanya Bapak Langerhans. Nah, di Pulau Langerhans ini ada dua jenis sel, yaitu sel alfa dan sel beta. Sel alfa ini tugasnya adalah untuk menghasilkan glukagon, hormon glukagon namanya. Nah, yang sel beta berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin dan glukagon ini bekerja berkebalikan atau mereka bekerja secara antagonis. Kalau glukagon dia akan meningkatkan kadar glukosa darah. Kalau insulin berfungsi menurunkan kadar glukosa darah. Sekarang kita lihat skemanya seperti apa ya, Kak? Nah, seperti ini. Ketika di dalam tubuh kita ini tidak ada glukosa yang masuk atau pada saat kondisi puasa, adik-adik pernah kan? Nah, pada saat kondisi puasa kita tidak mengkonsumsi makanan secara intens kan? Nah, otomatis ada tabungan glikogen kita yang ada di hati itu, tabungan energi yang nantinya akan diubah ke dalam glukosa. Nah, ini akan diubah oleh si glukagon sehingga glikogen diubah oleh glukagon menjadi glukosa sehingga kita bisa tetap bermetabolisme menghasilkan energi seperti biasa. Nah, ini kondisinya saat puasa. Kita tidak makan, tidak minum, tapi tetap bisa menghasilkan energi. Nah, kebalikannya adik-adik, ketika kalian habis makan siangnya nasi, terus minumnya es teh, terus habis itu kalian makan dessert. Nah, dibayangkan gula darah pada saat kita selesai makan itu akan meningkat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kadang-kadang kita ngantuk habis makan, ya kan? Nah, darah kita yang mengandung gula ini, gula berlebih ini akan diubah menjadi cadangan glikogen oleh insulin sehingga glukosa darah turun. Itu adalah mekanisme metabolisme glukosa di dalam tubuh kita. Jadi glukagon dan insulin ini bekerja secara antagonis atau berkebalikan. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak di mana ya? Kira-kira ada di dalam bagian otak kita. Kelenjar pineal sendiri berfungsi untuk mengatur ritmis biologis manusia. Nah, yang dihasilkan apa dari kelenjar pineal ini? Yang dihasilkan adalah hormon melatonin. Hormon melatonin ini mempengaruhi kinerja kelenjar hipofisis dan organ reproduksi. Nah, setiap makhluk hidup pasti punya bioritmisnya masing-masing. Nah, yang mengatur bioritmis pada tubuh kita ini adalah kelenjar pineal. Selanjutnya adalah kelenjar kelamin. Nah, ini dibedakan ya, kelenjar kelamin pada pria dan pada wanita itu berbeda. Kelenjar kelamin pada wanita, nah ini ada gambarnya. Kelenjar kelamin pada wanita itu dihasilkan oleh ovarium. Ovarium ini berfungsi menghasilkan, nah ada yang pertama estrogen. Estrogen ini dihasilkan oleh follicle de Graaff atau folikel matang yang ada di ovarium. Nah, pertumbuhan folikel yang matang ini dipengaruhi oleh FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, fungsinya adalah untuk pertumbuhan kelamin sekunder pada wanita dan juga penebalan endometrium. Penebalan endometrium itu terjadi pada siklus menstruasi. Yang kedua adalah progesteron.
progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum. Apa itu korpus luteum? Korpus luteum adalah sisa-sisa folikel yang ditinggalkan sel telur pada saat selesai ovulasi. Nah, ovulasi sendiri dipengaruhi oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, si progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum ini berfungsi untuk mempersiapkan kehamilan. Jadi setelah ovulasi, dinding rahim itu dijaga agar tetap tebal. Karena apa? Karena ovulasi kan mempersiapkan adanya fertilisasi. Nah, ketika fertilisasi terjadi, maka dinding rahim itu dalam keadaan yang tebal. Nah, ketika tidak ada fertilisasi, maka progesteron ini akan menurun kadarnya sehingga terjadilah menstruasi. Begitu untuk kelenjar kelamin wanita. Selanjutnya adalah kelenjar kelamin pria. Di kelenjar kelamin pria, hormon yang dihasilkan apa saja kira-kira? Nah, kelenjar kelamin pria itu sendiri berupa testis. Nah, hormon yang dihasilkan apa? Nah, ada juga estrogen. Tetapi estrogen di pria ini fungsinya berbeda dengan estrogen yang ada di wanita. Kalau di pria, estrogen dihasilkan oleh sel Tolli. Nah, sel Tolli ini letaknya di testis. Dipengaruhinya oleh hormon FSH. Estrogen pada pria juga berfungsi untuk spermiasi. Yang kedua adalah hormon testosteron. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel Leydig. Semuanya juga sel Leydig ini ada di testis. Dipengaruhi oleh ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Tugasnya untuk apa ini testosteron? Tugasnya atau fungsinya adalah untuk pertumbuhan kelamin sekunder dan juga spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar tentang materi sistem hormon atau endokrin ya. Sekarang kakak tes kalian untuk menjawab soal-soal yang kakak berikan. Gimana? Masih pada semangat kan? Nah, soal yang pertama adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior adalah berikut kecuali A. Somatotropin, B. Tiroid, C. ACTH, D. Oksitosin, dan E. Prolaktin. Kira-kira jawabannya? Nah, silakan adik-adik menebak dulu ya. Kira-kira tadi apa ya yang ada di hipofisis anterior, di posterior, di intermediate? Nah, bisa dicocokkan jawabannya dengan soal ini. Sudah? Nah, kita jawab bersama-sama ya. Jawabannya adalah oksitosin. Nah, diingat-ingat lagi tadi hipofisis anterior adalah di spaghetti. Di mana tadi spaghetti? Ada somatotropin, prolaktin, ACTH, gonad, dan juga tiroid. Jadi yang bukan adalah oksitosin. Oksitosin dikeluarkan oleh hipofisis posterior. Selanjutnya, pulau Langerhans pada kelenjar pankreas berfungsi menghasilkan hormon A. Insulin dan glukagon, B. Glukagon dan adrenalin, C. Insulin dan adrenalin, D. Epinefrin dan norepinefrin, E. Tiroksin dan kalsitonin. Ayo tadi yang berfungsi kerjanya antagonis atau berkebalikan. Tadi ada dua ya adik-adik yang bekerja secara antagonis. Kira-kira apa ya? Sudah jawabannya? Ya, kita jawab bersama-sama. Jawabannya adalah ya, insulin dan glukagon. Insulin tadi berfungsi menurunkan glukosa darah. Kalau glukagon berfungsi meningkatkan glukosa darah. Kalau adrenalin, ayo diingat-ingat lagi tadi. Adrenalin ada di kelenjar korteks adrenal. Nah, kalau norepinefrin dan epinefrin, ya sama aja ya. Norepinefrin itu nama lain dari adrenalin. Kalau tiroksin dan kalsitonin, tiroksin tadi dihasilkan oleh tiroid.
kalsitonin juga oleh tiroid, dan mereka tidak bekerja antagonis. Yang bekerja antagonis pada kelenjar tiroid adalah kalsitonin dan PTH. Jadi sampai sini jelas ya adik-adik ya. Kalau kelenjar pankreas yang antagonis adalah insulin dan glukagon. Soal selanjutnya, hormon kalsitonin berfungsi untuk A. Mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. B. Mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. C. Meningkatkan kadar kalsium dalam darah. D. Mengatur kadar ion organik dalam tubuh. Dan E. Mengatur kadar gula darah. Nah, silakan adik-adik nebak dulu nih, kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya tadi sudah kakak jelaskan di penjelasan sebelumnya. Kalsitonin fungsinya untuk apa? Ya kan? Nah, ini sudah ada clue-nya loh adik-adik. Ada kata-kata kalsi, berarti dia akan mengatur kalsium. Nah, kira-kira yang mana yang ada kata-kata kalsium ya? Nah, ada absorpsi kalsium dan juga peningkatan atau meningkatkan kadar kalsium. Ada di opsi A atau opsi C. Nah, yang lebih tepat yang mana kira-kira? Adik-adik boleh lihat lagi. Jadi kalau misalnya ada opsi pilihan ganda, kalian bisa eliminasi jawaban yang sekiranya tidak sesuai. Sudah jawabannya? Jawabannya adalah A, yaitu mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Nah, tadi kakak jelaskan bahwa kalsium dalam darah ini akan diserap oleh tulang. Nah, yang mempercepat itu siapa? Kalsitonin. Kalsitonin bekerja berantagonis dengan PTH. Gitu ya. Soal selanjutnya, ovarium adalah kelenjar kelamin wanita yang menyekresikan A. Estrogen dan prolaktin, B. Estrogen dan oksitosin, C. Estrogen dan progesteron, D. Prolaktin dan progesteron, E. Prolaktin dan oksitosin. Jawabannya apa ya? Kira-kira nih, kelenjar kelamin wanita tadi ada hormon apa aja? Hormonnya, nah ini semuanya berkaitan dengan wanita ya semuanya, tapi kan yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin wanita. Sudah dapat jawabannya adik-adik? Kita jawab bersama-sama ya. Jawabannya adalah ting ting, C. Estrogen dan progesteron. Kalau dari kelenjar kelamin wanita yaitu dari ovarium, hormon yang dihasilkannya adalah estrogen dan progesteron. Kalau prolaktin itu tadi dari mana? Prolaktin dari hipofisis anterior. Berarti yang opsi prolaktin itu adalah salah. Kalau oksitosin? Oksitosin tadi dari hipofisis posterior. Jadi juga salah, bukan dari kelenjar kelamin wanita. Demikian adik-adik Smart Generation semuanya. Tadi kita sudah belajar tentang materi sistem hormon. Kita juga sudah diskusi tentang soal-soal yang berkaitan dengan sistem hormon. Nah, sekarang saatnya kakak pamit undur diri. Jangan lupa ya, kakak ingatkan lagi kalian untuk subscribe channel Primagama dan nyalakan lonceng untuk update video pembelajaran dari kita. Nah, sekian adik-adik. Jangan lupa untuk selalu belajar, selalu bersemangat. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk adik-adik. Salam Primagama, Primagama siap, Primagama smart dan terdepan dalam prestasi.